orang kulit putih, ini bicara sejarah loh, ini bukan bicara Alkitab toh. Bicara kenyataan sejarah ini, 3 ras manusia ini kulit hitam, kulit putih, sama kulit kuning. Ya nek kita ini campuran, tengah-tengahnya kulit kuning ambil kulit hitam. Serius, campuran. Tapi aslinya 3 ras, ini antropologi. Alkitab tidak akan lari keluar dari fakta. 3 keturunan manusia. Itu dari Nuh. Ya loh. Nah, Tuhan berusaha supaya tetap bisa komunikasi sama manusia. Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka saking pinternya karena komunikasinya sama, satu bahasa. 3 ras, satu bahasa. Wih, kompak wih. Istilahnya jarah bareng, suki bareng, yaitu melarat bareng. Akhirnya apa? Mereka mendirikan menara Babel. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, wah iki gak kene wong. Akhirnya dibikin diaspora. Dengan apa? Bahasanya dipisah. Tapi itu di Kejadian 11, Kejadian 12 ayat 3 ayat 4. Tuhan milih bangsa Israel melalui apa? Melalui Abraham. Dikatakan khusus bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu supaya apa? Engkau dan keturunanmu menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi tujuannya Tuhan apa? Dulu Tuhan pengen langsung komunikasi sama manusia, tapi ternyata tidak tercapai karena mereka kalau pinter jadi sombong, ya. Akhirnya Tuhan milih Abraham dan keturunannya. Kita semua tahu hari ini yang dinamakan Abraham dan keturunannya adalah saudara dan saya. Supaya melalui kehidupan kita, bangsa-bangsa di seluruh dunia, saya bicara bangsa-bangsa di seluruh dunia, itu diberkati. Dengan berkata apa? Kembali lagi, kunci dari Alkitab itu amanat agung, mandat budaya dan amanat agung. Supaya apa? Mengembalikan semua. Karena Tuhan kepingin semua umat manusia diselamatkan. Melalui siapa? Ya melalui saudara dan saya. Amin. Bukan kita dikasih kewajiban harus membawa jiwa, enggak. Karena itu bicara secara umumnya begitu, secara khususnya masing-masing dari kita ini panggilannya sendiri-sendiri. Cuman tujuannya satu, menggenapi suara Tuhan yang di Alkitab itu. Tapi panggilannya pribadi lepas pribadi, ada yang pendoa, ada yang musik ya, ada yang WL, ada yang pengkhotbah, ada yang nabi, ada yang di radio. Ya, ada yang di mana-mana. Gembala. Tujuannya cuma satu, misi. Nah, jadi Alkitab, kenapa Alkitab dibuat? Alkitab dibuat ini ya untuk misi. Supaya kita semua ini bermisi. Jadi misi itu bukan bagian dari teologi, enggak. Tapi misi itu adalah induknya dari teologi. Kalau tidak ada misi yang dari Tuhan untuk kita, membawa manusia semua kembali ke Tuhan, tidak ada Alkitab. Coba bayangno nek misalnya Adam ambil Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Tidak ada Alkitab. Enak, haleluya, puji Tuhan tiap hari. Betul nggak? Di Taman Eden, kita semua memenuhi Taman Eden. Dengan orang-orang yang tidak berdosa. Ketemu sama Tuhan tiap hari seperti yang diceritakan ketika langit baru dan bumi baru. Singa sama domba itu jejeran. Ya. Anak kecil mainan ular. Itu kan digambarkan di Yesaya kan seperti itu. Itu tujuan akhir. Dan itu nanti akan terjadi. Karena apa? Memang Alkitab sudah mencatat bahwa nantinya iblis itu akan dikalahkan. Amin. Amin. Loh, itu sudah tertulis di Alkitab. Iblis tahu. Cuman sekarang ini kan dia berusaha menggocoh kita, membuat kita ini ya termasuk tadi ya sampai jatuh dan lain sebagainya. Ya bukan berarti Tuhan tidak melindungi. Kayak orang yang kena coronavirus, ada pendeta yang ngomong, orang yang kena coronavirus itu tidak, imannya tidak jelas. Nah ini tidak seperti itu. Saya tidak setuju. Cuman Tuhan izinkan ya, karena apa? Setiap dari kita ini akan menghadapi tes, pencobaan yang membuat kita akan menjadi lebih baik.
Lu mati kok lebih baik lu. Bisa juga mati lebih baik. Karena kehidupan kita tidak akan terlepas dari kehidupan orang lain. Kehidupan kita tidak akan lepas dari kehidupan orang lain. Contoh misalnya, kalau Hitler tidak diizinkan lahir, semikian rupa Hitler tidak lahir, kira-kira ada kejadian pembunuhan orang Yahudi saat itu akhirnya enggak? Mungkin ya enggak, mungkin ya iya, kita enggak tahu. Cuman setiap hidup matinya orang ini pasti ada kaitannya dengan orang lain. Dan itu sudah dirancangkan sesuai seperti untuk kemuliaan Tuhan.